Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan lis-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Wa ba'du, sahabat Banten Podcast yang dirahmati Allah. Seiring dengan kemajuan zaman dan modernisasi, banyak hal-hal yang ikut maju. Di antaranya curhat. Sekarang curhat tidak lagi hanya dengan orang tua atau dengan orang yang kita percaya secara face to face. Kini curhat lebih banyak ditonton oleh khalayak ramai dan kemudian menjadi konsumsi publik. Dan bukan hanya curhat yang seperti itu, gibah pun ikut-ikutan menjadi konsumsi publik, sehingga seolah gibah sudah tidak lagi menjadi sebuah dosa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memilih bagaimana curhat yang baik dan benar, serta terhindar dari gibah yang diharamkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, demikian paparan ulasan. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah terkait curhat yang sensitif dengan gibah. Kemudian nanti ada juga fitnah Pak Kiai Asep Athaillah. Terima kasih atas waktunya. Pak Kiai udah mau menyempatkan waktu hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan nanti bisa membawa sedikit pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat Pak Kiai dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Amin. Seperti disampaikan di awal Pak Kiai, saya ingin mendapatkan lebih detail gibah itu seperti apa Pak Kiai, kaitannya dengan dalil dan dosa-dosanya. Gibah itu kalau kita ambil dari kata gibahnya, itu dari ghoba atau goib. Jadi kita menceritakan seseorang yang tidak hadir tentang keburukannya, dan apabila orang tersebut mendengarnya pasti tidak akan menyukainya. Dan hal tersebut dilarang oleh Al-Quran, seperti di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan dosa gibah itu termasuk ke dalam dosa besar, meskipun tidak tercatat dalam deretan dosa-dosa besar seperti musyrik, zina, membunuh. Karena dampak dari gibah itu bisa berkepanjangan. Oke, tadi terjemahan dari surat Al-Quran yang dibacakan tadi, apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Wallahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka. Banyak berprasangka.
jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sebagian prasangka ada yang termasuk ke dalam kategori dosa. Wala tajassasu, jangan suka berdesas-desus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan juga jangan dari sebagian kalian menggibah sebagian atau menggibah kepada sesamanya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan, apakah salah satu di antara kalian suka memakan daging bangkai teman sendiri? Suka memakan daging bangkai teman sendiri? Tentunya tidak suka. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Kalau prasangkanya baik atau kita bersuzon, misalnya kita kan nggak boleh berprasangka, tapi prasangka kita baik terhadap orang, itu boleh kali? Boleh, kalau berprasangka baik boleh, dan itu diperintahkan oleh Al-Quran. Senantiasa berhusnudzon. Nah, jadi ghibah ini lebih ke arah ketika kita ngobrolin orang lain, orang lainnya, tapi tidak ada, dan itu tidak menyenangkan. Walaupun yang kita omongkan itu misalkan tentang si fulan, faktanya memang seperti itu, kemudian kita omongkan di saat kita ketemu orangnya nggak ada. Si fulan itu orangnya gini, walaupun fakta itu ghibah. Tetap ghibah meskipun faktual. Dan kalau tidak faktual itu fitnah. Nah, fitnah sama ghibah saudara sekandung. Sama-sama dosa besar. Dosa besar itu tadi juga disebutkan seperti halnya zina ya. Lebih daripada zina. Zina termasuk dosa besar. Namun dosa ghibah lebih daripada zina karena dampaknya. Kalau orang berzina, kemudian ia bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima, selesailah. Tapi ketika orang ghibah kemudian bertobat kepada Allah, tidak akan Allah terima tobatnya sebelum orang yang digibahnya memaafkannya. Sebelum orang yang digibahnya memaafkannya. Kalau yang memaafkannya, kalau yang kita gibahin teman kita sendiri misalkan, terus si teman kita itu udah meninggal duluan sebelum kita minta maaf, itu gimana? Ada caranya. Ketika kita tidak sempat meminta maaf kepada orang yang kita gibah karena tidak ada di sekitar kita, entah kemana atau sudah meninggal dunia, maka agama mengajarkan kita cara, yaitu dengan memperbanyak memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut. Ya Allah, ampunilah dosa si fulan yang telah saya gibah. Contoh-contoh yang lebih komprehensif, yang lebih dalam keseharian kita itu juga ada, misalkan orangnya ada, tapi saya ngomongin orang ini menyinggung, terus ngomongin lah kita berdua, kemudian ada teman satu lagi, tapi kita omongin terus kita, tapi apakah itu ghibah atau itu mah bukan? Semacam bully gitu ya? Semacam bully gitu. Kalau ghibah definitif kayaknya nggak masuk, karena kalau ghibah itu ngomongin orang yang orangnya tidak hadir. Itu kan orangnya ada, ya. Itu mah ngomongin langsung aja, bukan ghibah. Namun kaitannya dengan dosa tergantung orang itu. Kalau dia tidak apa-apa, no problem, gitu, malah dia senang diomongin, gitu kan, berarti nggak dosa. Karena secara langsung ketika dia senang, dia sudah memaafkan kita. Namun ketika orang dibully kemudian ia tidak senang, dia harus minta maaf, karena masuknya dosa kita. Ngebully orang, bully itu bukan ghibah. Kadang juga di podcast kita ini kita menghadirkan praktisi-praktisi atau kalangan-kalangan kaum pengamat menilai kebijakan gubernur misalnya. Kalau dari segi agama, apakah juga itu termasuk ghibah? Karena ini media, saluran informasi gitu. Ada orang yang datang, kita wawancara
yang narasumbernya dari pengamat sosial, pengamat politik, pengamat kebijakan publik. Kita bahas tentang kebijakan-kebijakan kepala daerah. Gimana nggak pakai? Kalau itu tidak disukai oleh yang kita gibah, yang kita bicarakan, itu termasuknya gibah ketika sesuai definisi ya. Orang yang kita bicarakan tidak ada, dan apabila ia mendengar, dia tidak suka dengan apa yang kita bicarakan. Ketika kita membicarakan kebijakan kepala daerah, kemudian kepala daerahnya tidak suka dengan apa yang kita bicarakan, meskipun itu fakta, maka itu gibah. Dan apabila bukan fakta, maka itu fitnah. Artinya kita berdosa ya? Berdosa, harus minta maaf. Cara menghilangkan atau cara kita melakukan tobat ketika kita sadar bahwa kita telah melakukan gibah, apa yang harus dilakukan oleh manusia, oleh makhluk itu? Selagi orang yang kita gibah masih ada, masih hidup, kita masih bisa mendatanginya, bersilaturahmi dan meminta maaf atas apa yang pernah kita lakukan kepadanya. Dan itu lebih ringan. Meskipun kita punya rasa malu berat melangkah untuk mendatangi orang yang kita gibah, itu lebih ringan ketimbang kita harus menerima pembalasan daripada dosa gibah itu di akhirat. Asal usul sejarah gibah itu seperti apa sih? Oke. Ya, gibah itu dari semenjak manusia ada dan berkembang biak, pasti ada. Beda nggak ketika misalkan kita curhat, tapi kemudian saya ini, aduh kecewa nih sama orang lain, sama si fulan, saya diginiin sama si fulan itu, pengakuan kita terhadap kawan, itu curhat kita, apa kita ngibahin juga? Bisa juga curhat plus gibah, bisa juga curhat saja, bisa juga gibah aja. Jadi apa yang dibicarakan oleh dua orang bisa saja kategorinya gibah, bisa kategorinya curhat, bisa kategorinya curhat plus gibah. Karena itu menimpa ke kitanya sendiri. Meskipun itu menimpa kita sendiri, ketika ada kaitannya dengan orang lain, kita bisa menyamarkan nama. Misalkan saya kecewa dengan seseorang, saya kecewa dengan seseorang, dia telah membuat kebijakan yang merugikan pihak saya. Kita membicarakannya seseorang, tidak ditunjuk orangnya. Itu pure curhat. Tapi ketika kita ngomong, saya kecewa dengan si fulan yang telah membuat saya seperti ini, itu curhat plus gibah. Kalau disebutkan nama, ada orang lain yang disebutkan di sana, ada orang yang dirugikan. Curhat itu antara dua orang aja, jangan ada orang lain. Meskipun ada orang lain yang harus dilibatkan, ya, sebagai bukti konkret pembicaraan, agar agar pembicaranya lebih jelas, agar orang yang mendengar ini lebih bisa membuat sebuah kesimpulan, tetap harus disamarkan. Berarti bagaimana cara kita menghindari agar kita jauh dari gibah itu? Yang harus kita lakukan sebagai umat muslim. Jangan sering bertemu. Jangan sering bertemu. Bertemu dengan siapa? Dengan orang. Dengan orang. Kecuali orang itu akan berdampak memberikan kebaikan kepada kita. Jadi kita lebih baik menahan diri untuk Tapi kan harus ada silaturahmi. Betul, silaturahminya terhadap orang yang tepat, yang bisa memberikan energi positif ke kita. Jangan sebaliknya, kita silaturahmi, namun kemudian malah energi negatif yang kita terima, dan itu tidak baik untuk kesehatan lahir dan batin kita. Jadi lebih baik menahan diri ya, untuk anjuran seperti itu, agar terhindar. Bukan artinya kemudian kita membatasi silaturahmi. Enggak. Silaturahmi beda konteksnya. Kalau silaturahmi, pure silaturahmi, di sana tidak ada niat dari rumah ngomongin seseorang kan. Saya udah lama nih nggak ketemu teman, mau silaturahmi, datanglah ke sana. Dan itu baik kalau silaturahmi. Tapi itu pun dibatasi.
jangan terlalu lama. Kata Nabi, zur gibban tazdad hubban. Zur gibban, jarang-jarang saja ketemuannya. Tazdad hubban, biar kangennya makin tebal. Kalau sering ketemu nanti nggak kangen. Ada silaturahmi. Nggak harus tiap hari kan. Bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Yang penting jangan sampai kita lupa atau beliau lupa dengan kita, silaturahmi. Jangan sampai memutus silaturahmi. Ya. Dan nanti di silaturahmi tersebut jangan sampai diisi oleh hal-hal yang tidak baik, ngomongin orang lah, itu gibah namanya. Kalau bisa sebisa mungkin dihindari. Gitu. Oh, ini sudah gibah, kita belokin. Baik itu timbulnya dari kita sendiri ataupun dari orang yang kita silaturahmi terhadapnya. Oh, ini mau gibah nih, segera belokin. Karena meskipun kita cuma jadi pendengar, terdampak juga dari dosa. Menjadi pendengar yang baik tentang sebuah gibah berdosa. Dan ini juga dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan saya lah secara pribadi, misalkan ibu-ibu, istri kita kadang kalau nongkrong keluaran suka dalam tanda kutip ini ngomongin orang lagi, ngomongin tetangga kiri kanan. Iya. Itu gimana Kiai bagi kita menasehati supaya tidak terjadi itu? Susah rasanya nasihatin. Gimana tuh Kiai? Disampaikan saja bahwa gibah itu tidak baik, bahwa gibah itu dosa. Gitu. Terkait dengan pergaulan mereka, kita juga bisa membatasinya. Kan sekarang sudah banyak yang jualan sayur online. Biasanya kan ibu-ibu ngerumpi di tukang sayur, di tempat cucian, di pasar-pasar gitu. Ya kalau memang istri kita berpotensi atau ibu-ibu kita berpotensi ke arah gibah jika mereka bertemu dengan kawan-kawannya, kita siasati dengan belanja online. Itu lebih menjaga mereka dari gibah. Sekarang juga zamannya zaman medsos. Ya. Media sosial. Bentar-bentar nulis status, bentar-bentar nulis keluhan-keluhan. Ini pemerintah ini, aduh bahaya nih, nggak benar nih. Pasien miskin kok susah. Tapi hanya nulis di status Facebook. Ketika tulisan itu juga dan menyinggung orang lain, ada yang tujuannya menyinggung orang lain, misalkan ada perasaan yang orang yang tersinggung, gibah juga Pak. Gibah tertulis. Gibah tertulis. Dan itu lebih parah, ada bukti sejarahnya ya, screenshot. Ya kalau ngomong kan selama tidak ada rekaman, ya ngomong doang. Setelah selesai ngomong kan hilang. Tapi kalau gibah via medsos, screenshot dan masih ada di tim operatornya catatannya, bisa diminta kan. Bahaya, itu lebih bahaya. Tapi apapun yang terjadi, dosa-dosa besar ini termasuk gibah, fitnah, pada ujungnya manusia itu bertaubat. Nah, sedikit bisa dijelaskan, digambarkan apa yang harus dilakukan ketika menempuh taubat. Dosa apapun, bukan gibah saja. Maka kita sebagai hamba Allah dan hamba yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, sebanyak-banyak mungkin kita beristighfar, kemudian bertaubat. Apakah itu dengan cara sholat taubat, ataupun dengan cara memperbanyak istighfar, ataupun dengan cara mengimbangi dosa-dosa itu dengan amal soleh. Karena sesering itu kita melakukan kesalahan, harus sesering itu pula kita melakukan kebaikan. Supaya minimal imbang, minimal seimbang. Maksimalnya bisa kebaikan itu lebih tinggi daripada keburukan. Sehingga ketika ditimbang nanti di hari kiamat, kesalahan 70, kebaikan 100, masih ada selisih 30. Lumayan tiket ke surga. Tapi kan kita nggak bisa memastikan bahwa timbangan kita bakal bagus.
bakal lebih berat daripada dosa-dosa kita. Apa yang harus dibangun optimisme oleh umat muslim? Rasa-rasa optimis. Ketika seseorang tidak bisa menjamin, ya, bahkan ketika ia berbuat baik saja, tidak bisa menjamin bahwa timbangan kebaikannya akan melebihi timbangan dosanya. Ya, kita harus berpikirnya, apalagi yang tidak berbuat baik, gitu. Yang berbuat baik saja, ini dalam konteks orang yang punya pemikiran, kita tidak bisa menjamin perbuatan baik kita lebih daripada perbuatan buruk kita. Kalau yang berusaha berbuat baik saja tidak bisa menjamin bahwa kebaikannya akan melampaui keburukannya, apalagi orang yang tidak pernah berbuat baik sama sekali. Artinya kita harus terus membangun kebaikan itu. Selama itu kebaikan dipandang agama, dipandang masyarakat, atau ini kebaikan, terus kita lakukan. Dan seiring dengan itu pula, keburukan kita minimalisir. Bila perlu diberangus. Oh, ini keburukan, udah diminimalisir terus sampai habis. Apa yang harus dilakukan, Kiai, ketika diri kita misalkan merasa kita ini telah digibahi oleh orang lain, oleh saudara kita, misalkan di lingkungan keluarga kita. Kadang-kadang saya merasa di lingkungan keluarga misalnya ada keluarga yang lain ngomongin saya dan istri. Nah, loh kok kita diomongin orang lain, dan itu ngedengar dari si Z, dari si Fulan, kita ada masukan, kamu diomongin tuh, digibahin sama si anu. Apa yang harus dilakukan oleh si penerima ini yang merasa digibahin? Apa harus membalas gibah balik? Atau harus oke. Memaafkan dan berterima kasih. Memaafkan sebelum mereka meminta maaf. Betul. Sebelum orang yang gibah kita minta maaf. Ya, memaafkan dan berterima kasih. Kenapa kita memaafkan? Ketika kita melakukan hal yang sama, kita menggibah orang, kemudian orang yang kita gibah memaafkan kita sebelum kita meminta maaf, senang nggak? Senang. Berarti apapun yang kita lakukan seperti itu, orang lain pasti senang. Kemudian kenapa harus berterima kasih? Karena dengan digibahin, dengan diomongin, dosa kita berkurang. Saya masih teringat ada seorang ulama, kalau nggak salah namanya Imam Hasan Basri. Beliau ada yang gibah. Taunya ada orang cerita sama beliau, Pak Kiai, jenengan digibahi, diomongin anu. Oh ya, tidak apa-apa. Begitu orang itu mau pulang, sebentar tunggu. Gitu. Ternyata beliau pergi ke dalam rumah dulu, membuat bingkisan. Diberikanlah kepada yang tadi mengirim cerita itu. Sampaikan kepada orang yang telah menggibah saya, terima kasih, dan ini hadiah buat dirinya. Buat dirinya. Buat yang menggibah itu. Ditanya, kenapa sampai segitunya? Saya senang, tidak perlu istighfar, dosa saya terkurangi. Bonusnya digibah orang. Tapi kalau itu ngejengkelin, dia omongin karena emang orang tuh ngejengkelin, gimana tuh kayak? Kalau kita jengkel manusiawi ya, bukan manusia, kita bukan malaikat, dan juga mungkin masih manusia biasa, bukan sekelas orang-orang luar biasa. Ya paling tidak kita menyadari bahwa saya ini masih manusia biasa, belum menjadi manusia luar biasa. Kalau kita ingin menjadi manusia luar biasa, kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau orang diomongin kemudian ngebalas lagi dengan omongan, itu manusia biasa. Orang dikirim kejelekan kemudian membalas dengan kejelekan, itu orang biasa. Tapi ketika orang diperlakukan tidak baik, kemudian ia membalasnya dengan kebaikan, maka itu orang luar biasa. Cakep banget. Pilihannya mau jadi orang biasa apa mau jadi orang luar biasa? Nah, itu dia pilihannya. Pak Kiai simpulkan dari terkait gibah ini, himbauan, kemudian sebuah penutup dari kesimpulan obrolan kita hari ini terhadap pemirsa sahabat Banten Podcast. Silakan Pak Kiai. Baik, sahabat Banten Podcast yang saya cintai dan saya banggakan. Setiap manusia
pasti memiliki kesalahan, baik itu melalui tindakan maupun ucapan. Maka sebaik-baik manusia adalah yang mau bertaubat dari kesalahannya. Apapun yang kita lakukan selama hayat masih dikandung badan, terutama sebuah kesalahan, masih bisa ada harapan untuk dibersihkan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Banten Podcast, karena udah di closing, bahwa satu kata petikan kalau kita mau jadi manusia luar biasa harus bisa memaafkan dengan lapang dada. Pak Kiai, terima kasih telah hadir Sama-sama. di meja Banten Podcast. Mudah-mudahan tidak bisa kita bersilaturahmi dengan tidak lama-lama biar kita tidak gibah nantinya. Terima kasih sahabat Banten Podcast, semoga ini juga membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.